Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Gairah Sang Pemuas, bagian 4. Masalah itu sepertinya aku bisa bantu, tanggap Elang. Atensinya teralih pada suara dari kamar sebelah. Terlihat Ana baru saja keluar dari kamarnya, perempuan itu tersenyum untuk menyapa Elang. Elang hanya membalas dengan senyuman miring, dia tetap bersikap tenang sambil menyilangkan tangan ke depan dada. Siapa? Tanya Gusti. Cewek kamar sebelahmu, pakaiannya seksi banget. Pasti betah kau ngekos di sini, sahut Elang. Betah apanya? Justru karena cewek itu aku pengen pindah dari kosan ini. Gusti membantah dugaan Elang. Udah, Gus. Cuman cowok model kayak Elang aja yang sepertinya betah, sindir Widi. Ayolah, Wid. Aku bicara begitu karena aku cowok normal. Balas Elang nyungir. Dan kau, Gus? Aku yakin kau pasti juga tergoda. Kalau tidak, maka kenormalanmu bisa diragukan, tukasnya nyungir. Enak saja, aku normal. Masalahnya, aku nggak suka sama cewek yang nggak benar kayak Ana. Tampik Gusti, dia perlahan melirik Widi. Seolah menyiratkan bahwa gadis itu adalah gadis baik yang dirinya sukai. Widi tersenyum. Apa kau punya uang persediaan? Tabungan gitu, tanyanya. Ada. Tapi aku harus mengambil ke bank, itu juga duit beasiswaku. Gusti mendengus kasar karena merasa kehilangan harapan. Kalau begitu sebaiknya kita pergi sekarang. Setengah jam lagi kuliah berikutnya akan dimulai, imbuh Widi. Dia, Gusti, dan Elang lantas segera beranjak ke bank terdekat. Gusti terpaksa mengambil uang tabungan beasiswanya. Seluruh uang bulanan dari sang ayah sudah teraup habis karena ulah copet. Segalanya menjadi semakin sulit bagi Gusti saat mendengar bahwa kedua orang tuanya di kampung sedang kesulitan. Apalagi sekarang sedang musim kemarau. Perkebunan dan pertanian di kampung sedang mengalami peceklik. Gusti akhirnya memutuskan untuk bekerja paruh waktu sambil kuliah. Dia menjadi pelayan di salah satu kafe milik Elang. Meskipun begitu, kesulitan yang dialami Gusti juga memberikan hal positif. Salah satunya adalah, dia bisa lebih dekat dengan Widi. Kini dia, Widi, dan Elang sudah menjadi sahabat yang tak terpisahkan. Kini Gusti sedang sibuk bekerja, dia membawakan minuman ke meja pelanggan. Udah punya pacar, Dek? Tanya pelanggan wanita, mencoba menggoda. Namun Gusti hanya membalas dengan senyuman. Kalau belum punya, Tante mau dong? Pelanggan itu lanjut menggoda, dan tertawa bersama teman-temannya. Gusti sekali lagi tersenyum saja. Memang sejak pertama bekerja, dirinya sering mendapat godaan dari para kaum hawa. Tidak hanya untuk yang muda, bahkan para tante-tante sekalipun. Dari kejauhan, Elang mengamati Gusti. Ia mengembangkan senyuman tipis, atensinya segera teralih pada sosok Widi yang baru datang. Cewek itu tampak menyapa Elang dan Gusti secara bergantian. Widi duduk ke salah satu meja kosong, Gusti lantas segera menghampiri. Karena kau sering datang, aku sarankan ambil pesanannya sendiri saja, canda Gusti. Apa kau mau mati? Tanggap Widi. Tak lama kemudian Elang bergabung, dia duduk ke sebelah Widi. Bukankah pelanggan ini terlalu sering datang, Gus? Ucapnya yang ikut bercanda. Aku tadi sudah bilang padanya, untuk mengambil pesanan sendiri, sahut Gusti. Dasar kalian. Widi menjewer kuping Gusti dan Elang secara bergantian, lalu tergelak bersama dua sahabatnya itu. Gusti segera duduk bergabung bersama Elang dan Widi, mereka mengobrol akrab seperti biasa. Oh iya, El. Kau sudah lihat tas keluaran terbaru Gucci nggak? Aku lihat harganya bisa didiskon kalau beli dua, cetus Widi. Iya. Aku lihat di internet. Menurutku desainnya biasa saja, tanggap Elang. Ayolah, El. Beli dong. Demi aku ya, mohon Widi merayu. Saat itulah, Gusti tak bisa masuk ke pembicaraan sama sekali. Mengingat, dia bukanlah orang yang mampu membeli barang bermerek. Terkadang, Gusti merasa tersisihkan dari kedua temannya, hanya karena masalah ekonomi. 1 semester berlalu. Keadaan uang Gusti kian menipis,
dia juga tidak tega terus-terusan minta kirimi uang oleh orang tuanya. Apalagi saat Gusti mengetahui dari adiknya, bahwa kedua orang tuanya harus menjual tanah, demi mencukupi kebutuhan kuliah. Gusti memang mahasiswa yang menerima beasiswa. Dia tak perlu ambil pusing untuk membayar uang semester, namun seluruh uang beasiswanya harus terpakai demi memenuhi kebutuhan belajar. Termasuk membeli buku yang terbilang mahal. Apalagi pendidikan sekarang hanya uang, uang dan uang. Pikiran Gusti tambah runyam, saat juga harus membayar bulanan kosan. Jujur saja, dia akan diusir dari kosan jika tidak membayar sebelum tanggal 10. Gusti sudah sering berhutang pada Aman dan Elang. Dia merasa malu, jika harus meminta tolong pada dua temannya itu lagi. Sekarang Gusti duduk di sebuah gazebo depan kampus. Sejak tadi dia memandangi pesan dari ibu kosan, yang mendesaknya untuk membayar kos. Mengingat sekarang sudah tanggal 10. Di sini ternyata, aku cariin kamu loh. Widi datang menghampiri, ia duduk ke sebelah Gusti. Wid. Gusti memaksakan diri tersenyum. Kau baik-baik saja? Mukanya kusut banget, Widi melirik layar ponsel Gusti. Dia bisa membaca pesan dari ibu kosan. Iya, aku baik-baik saja, jawab Gusti lesu. Apa kau kesulitan bayar uang kosan? Tebak Widi santai. Seketika mata Gusti membulat, bagaimana kau tahu? Tuh, bisa dibaca dengan jelas kok. Widi menunjuk ke layar ponsel Gusti yang terpampang nyata. Buru-buru Gusti menyimpan ponsel ke saku celana, dia tersenyum kecut. Widi tampak mengambil uang dari dompetnya. Dia menyerahkan beberapa lembar uang kepada Gusti. Nih, mungkin aku bisa bantu, ujarnya sambil menyodorkan uang. Nggak perlu, Wid. Aku masih punya uang simpanan kok. Gusti menolak, tentu memalukan jika dia meminjam uang dari Widi. Terlebih dia menyukai gadis itu. Ayolah. Aku nggak mau kau berhenti kuliah karena itu, bujuk Widi sedikit memaksa. Nggak usah, Wid. Aku beneran punya simpanan. Aku mohon masukkan saja uangmu ke dompet ya. Gusti tetap menolak. Widi agak kecewa. Tetapi dia tidak bisa memaksa, dan harus menyimpan uangnya kembali ke dompet. Bertepatan dengan itu, Elang sejak tadi mengamati dari kejauhan. Sebagai teman, dia tentu tahu betul dengan frustasinya Gusti. Di waktu yang tepat, Elang mengajak Gusti bicara empat mata. Kenapa, El? Serius amat? Tukas Gusti. Iya. Ini emang serius banget. Aku mau kasih tahu kau tentang rahasiaku, terutama alasan kenapa aku bisa punya uang yang banyak. Ungkap Elang jujur. Rahasia apa? Bukankah kau punya banyak uang karena usaha kafe? Tanya Gusti heran. Elang menarik sudut bibirnya ke atas. Dia mendekat satu langkah ke hadapan Gusti. Kau pikir, aku mendapatkan modal untuk membangun kafe-kafe itu dari mana? Bisiknya serius. Mata Gusti membulat, dia tentu dibuat penasaran. Lalu kau melakukan apa? Tanyanya makin heran dan penasaran. Ini pekerjaan yang ekstrim. Tapi kalau kau memang ingin tahu, berjanjilah tidak mengatakannya pada siapapun. Jawab Elang, sembari menyilangkan tangan ke depan dada. Apa harus rahasia itu? Gusti tak mengerti. Menurutnya Elang terlalu berlebihan. Elang merangkul pundak Gusti. Kau tertarik atau tidak? Kalau tidak, maka aku tak akan memberitahu, ujarnya serius. Tentu saja aku mau tahu. Kau bisa jadi kaya sekali seperti sekarang, karena pekerjaan rahasiamu itu, kata Gusti. Elang tersenyum, dia membuat janji dengan Gusti nanti malam. Elang akan menjemput Gusti ke kosan sekitar jam 8 malam. Gusti setuju saja, dia justru bersemangat. Berharap bantuan Elang bisa melepasnya dari masalah ekonominya. Saat waktu menunjukkan jam 7 malam, Gusti berada di kamar. Dia sibuk berkirim pesan dengan Mawar, mereka saling berkomunikasi setelah sekian lama. Mawar terbilang jarang menghubungi Gusti, mengingat di kampungnya sinyal masih sulit ditemukan. Terlebih, Gusti juga mulai melupakan Mawar, mengingat dia sudah oleng pada sosok Widi yang mempesona. Ketika jam 8 malam, Elang datang menjemput. Gusti segera ikut pergi bersamanya, tanpa menaruh kecurigaan sedikit pun.
Gusti malah mengucapkan terima kasih, karena Elang yang telah sering membantu. Santai aja, Gus. Kita kan teman. Sudah sepantasnya aku bantu kamu, ucap Elang santai. Dia dan Gusti akhirnya tiba di tempat tujuan. Mereka memasuki halaman gedung mewah, yang sontak membuat Gusti berdecak kagum. Kita ke sini. Ini tempat apa? Mewah sekali, kata Gusti. Ia tak bisa mengalihkan pandangan dari penampilan gedung mewah di depannya. Kau akan tahu saat sudah masuk nanti. Ayo. Elang mengajak Gusti masuk ke dalam gedung. Ternyata gedung mewah itu adalah hotel bintang 5, tempat yang juga memiliki fasilitas hiburan seperti klub malam. Namun kala itu Elang tidak mengajak Gusti ke klub malam, melainkan ke sebuah kamar sut mewah. Apa ini kamar? Tanya Gusti, saat dia dan Elang memasuki kamar sut. Ya, ini bisa juga dibilang kamar VIP, jawab Elang yang berjalan lebih dulu. Gusti terus berjalan mengikuti Elang. Sampai akhirnya dia berhenti, ketika menyaksikan seorang wanita cantik duduk di sofa. Dari penampilannya, Gusti yakin wanita itu seumuran dengan ibunya. Hai, sayang. Aku sudah menunggumu, sapa wanita tersebut. Dia berdiri dan mencium kedua pipi Elang secara bergantian. Di akhir, wanita itu mengecup singkat bibir Elang. Kau semakin tampan saja. Puji sang wanita setelah mencium Elang, lalu menoleh ke arah Gusti. Gusti terbelalak tak percaya dengan apa yang dilihatnya, akan tetapi dia tak bisa membantah kenyataan. Apa dia teman yang kau katakan itu? Tanya wanita itu. Iya, luar biasa bukan? Tanggap Elang sambil menatap Gusti. Kenalkan dia Kak Rili, Gus, sambungnya. Memperkenalkan sang wanita kepada Gusti. El, apa ini? Gusti menuntut penjelasan, dia benar-benar bingung. Kenapa dia kebingungan begitu? Apa kau belum menjelaskan semuanya? Tukas Rili heran. Belum. Aku bingung harus bagaimana untuk menjelaskannya, sahut Elang. Ayolah. Bukankah itu hal mudah? Rili menatap Elang dengan sudut matanya, lalu menyuruh Gusti untuk duduk ke sofa. Duduklah. Aku dan Elang akan memberitahumu apa yang harus dilakukan, kata Rili sembari duduk lebih dulu. Mata Gusti membulat, dia punya firasat buruk jika tidak pergi secepatnya. Aku rasa tidak perlu. Aku mau pulang saja, ujar Gusti seraya melangkah mundur. Ia menatap Elang dengan rasa tak percaya. Teman yang sejak awal dikaguminya itu, ternyata tidak sebaik yang dirinya kira. Kau nggak benar, El. Timpal Gusti. Dia lantas pergi begitu saja meninggalkan Elang dan Rili. Harusnya kau beritahu dia sebelum datang ke sini, dia sangat tampan. Teman-temanku pasti menggila, imbuh Rili sambil melipat tangan ke depan dada. Dia anak kampung, pikirannya masih kolot. Tapi aku yakin, cepat atau lambat dia pasti akan kembali, sahut Elang yakin. Sepertinya begitu, tidak ada yang lebih sulit selain melawan kerasnya ibu kota. Rili melirik Elang, lalu mencoba membuka kancing baju lelaki itu. Hari ini sepertinya tidak dulu, aku ada janji. Elang menolak, dia segera berjalan menuju pintu. Apa kau akan berhenti karena sudah punya pacar? Tanya Rili, namun diabaikan oleh Elang. Ya sudah kalau begitu, panggilkan temanmu yang lain untuk menemaniku. Pintanya ketus. Oke. Barulah Elang menjawab, dia segera beranjak pergi. Saat mengendarai mobil, Elang melihat Gusti berjalan di pinggir jalan. Dia lantas singgah dan menawarkan tumpangan. Aku tidak akan tertipu lagi, El. Aku bisa pulang sendiri, Gusti menolak dengan ekspresi cemberut. Elang merangkul pundak Gusti, aku memang mau mengantarmu pulang kok. Tentang yang tadi, rahasiakan saja dari siapapun. Aku tidak masalah kalau kau tidak tertarik, ujarnya tenang. Gusti mendengus kasar, ia hanya mendelik ke arah Elang. Maaf deh. Aku janji kejadian tadi tidak akan terulang lagi, oke? Bujuk Elang. Ya sudah kalau begitu. Gusti memutuskan masuk ke mobil Elang, temannya tersebut lantas mengantarkannya pulang ke kostan. Sesampainya di kamar kostan, Gusti langsung menghempaskan diri ke ranjang, dia rasanya ingin menangis ketika memikirkan nasib.
Haruskah aku berhenti kuliah dan pulang kampung saja? Gumam Gusti. Tapi Bapak dan Ibu pasti akan kecewa, apalagi mereka sudah mengeluarkan banyak uang untuk kuliahku, sambungnya. Meski sedih, lelah memikirkan semuanya, Gusti tak sengaja tertidur. Ia terbangun saat mendengar suara ketukan pintu. Setelah melihat ke jendela, ternyata hari sudah pagi. Gusti buru-buru membuka pintu, ternyata orang yang mengetuk pintu adalah Hesti. "Hai, tampan, ini sudah tanggal 11. Kau harus membayar uang sewa." "Tagih Hesti. Aku mohon beri waktu lagi untukku, Tante. Aku janji akan segera membayarnya. Kebetulan uang bulananku dikirim terlambat bulan ini," ucap Gusti dengan raut wajah memohon. Hesti terdiam, dia berpikir cukup lama. "Ya sudah, aku akan memberimu waktu 2 hari. Kalau tidak bayar juga, kau harus pergi dari sini," tegasnya Nyureng. "Apa? 2 hari? Tapi itu..." "Tidak ada tapi-tapian. Kau beruntung aku beri waktu 2 hari. Potong Hesti yang langsung pergi. "Dasar ganteng-ganteng tapi kismin," gerutunya yang bisa didengar jelas oleh Gusti. Nafas panjang dihela oleh Gusti, sakit hati dan marah menggulung di dadanya. Ia tak punya pilihan selain meminjam uang teman untuk sementara. Gusti pertama-tama mendatangi Aman, namun kali ini Aman menolak meminjami uang. "Maaf ya, Gus. Kebetulan aku juga lagi kehabisan uang. Kau sebaiknya minjam uang dari Elang saja," kata Aman. Gusti tak bisa memaksa. Meskipun begitu, dia tidak berniat ingin meminjam uang dari Elang. Mengingat dirinya sudah tahu jati diri lelaki tersebut. Gusti akan memikirkan semuanya baik-baik setelah kuliah. Untuk sekarang dia berangkat kuliah dan belajar. Usai jadwal kuliah selesai, Widi mengajak Gusti mengerjakan tugas bersama. "Aku kayaknya nggak bisa, Pit." "Aku? Kamu tega banget sih. Orang yang paling pengen aku ajak pergi itu justru kamu loh, soalnya nilaimu tinggi terus." "Aku pengen belajar darimu," pinta Widi. Memotong perkataan Gusti yang tadinya hendak menolak, namun lelaki itu berubah pikiran karena bujukan Widi. "Ya sudah kalau begitu," ucap Gusti. "Nah begitu dong. Elang juga ikut kita ya, biar seru," kata Widi yang segera memanggil Elang. Karena terlanjur setuju, Gusti akhirnya ikut Widi dan Elang. Mereka mengerjakan tugas kelompok di apartemen Widi. Mereka tetap berteman seperti biasa, sesekali bercanda dan tertawa bersama. Gusti yang tadinya galau akan nasib, menjadi lebih baik setelah menghabiskan waktu bersama Widi dan Elang. Ia melupakan masalah hidupnya untuk sejenak, bahkan melupakan siapa Elang dalam sesaat. Kalau ada cemilan enak nih," celetuk Elang. "Iya. Tapi malas beli. Gimana kalau kita shoot aja?" "Siapa yang kalah, dia yang harus keluar beli cemilan," tanggap Widi. Bersambung.